Good morning, everyone. Okay, here we are. Selamat pagi semua, selamat sahabat. Kenapa sahabat penting sampai Anda ada di sini hari Sabat? Because it's important to me. Yes, there are many answers for this question. But let me tell you something in the context of the structure of tabernacles, structure of a tabernacle in the wilderness in the wilderness. You know where is the two tablets of Moses? They install in the pelataran bilik suci atau bilik yang maha suci? Bilik yang maha suci. So that's why Sabat itu disebut the holiday. I like to mention holiest day, hari yang paling suci, because the two tablets of Moses disimpan di bilik yang maha suci. Utmost holy. Itu. No problem. Jadi dia ada di bilik yang maha suci. Jadi gereja ini gereja yang berbasis Alkitab. Jadi kalau saya bilang kita datang ke gereja di Sabat, itu bukan cuma soal recehan, itu hal yang paling penting bagi Tuhan. Karena dua loh batu. Dan bahkan Ellen G. White bilang dalam early writings, dua loh batu yang disimpan di bilik yang maha suci itu, dia melihat hukum keempat jauh lebih bercahaya daripada 9 hukum yang lain. Wow, saya sangat merinding membaca tulisan Ellen G. White karena it is about me as a Sabbath keeper. Jadi waktu saya membaca itu, I'm looking for, to myself, di mana saya berdiri. Saya berdiri di kebenaran tentang Sabat. Jadi gitu ya. Dalam ayat kita hari ini, in Matthew chapter 3 verse 2, dia bilang apa di situ? Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Apa yang diberitakan? Ini yang diberitakan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara, tadi malam selama 1 minggu Ibu Jane membahas Yesus berkata sendiri, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan judul saya Anda lihat di bawah, hidup bahagia bersama Yesus. Ikuti saja itu Yesus, ya kan? Dan malam kedua, peristiwa besar yang dijanjikan oleh Yesus apa? What's the great event that Jesus promised to each one of us? Jesus will come back. Peristiwa besar. There are so many events yang Anda saksikan di dunia ini, tapi yang paling besar adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi malam yang kedua Ibu Hannah Gultom memberitahu kita bahwa satu peristiwa yang paling besar yang pernah terjadi dan akan terjadi adalah the second coming of Jesus Christ. So many people pessimistic about this promise, but Jesus said, surely I will come. Itu. Jadi orang yang menantikan kedatangan Tuhan, this is the one of
formulas hidup bahagia yang membuat hidup kita bahagia. Malam ketiga Ibu Abin, kehidupan yang prima. Prima itu soal apa? Kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual. Jadi kesehatan itu adalah bahasa umum dan Tuhan memiliki aturan-aturan mengenai kesehatan. Jangan tidur larut malam. Ya, itu hal yang spesifik. Oke, kita tidak makan daging babi contohnya. Kita tidak minum minuman alkohol. Tapi di sini ada di kota ini, ya ada orang minum alkohol dan mereka menyebut diri Seventh-day Adventist Church member. How come? Ya? Hidup bahagia itu hidup yang memenuhi aturan itu. Kemudian Ibu Selvi, ajaran yang dilupakan. Saudara-saudara, jutaan penduduk bumi ini mayoritas Kristen. Tapi berapa orang Kristen? How many Christians they forget about Sabbath? Even it is written in the Ten Commandments in Exodus chapter 20 verse 8 to 11. They disregard this one commandment. Remember the Sabbath day and keep it holy. Saya bicara begitu karena ada orang bukan Advent di sini, boleh kita. Jadi orang banyak melupakan Sabat. Tapi masalahnya apa dengan kita pemelihara Sabat? Sabat itu is not about date. It is not about regularities. Sabat is not only remembrance. It is Sabat about. It's all about the power of God bekerja pada hidup kita. Nah, itu masalah dengan kita. Jadi itu malam keberapa itu? Malam yang keempat, ya. Dan Sabat itu mengubah kehidupan kita setiap hari. Apa masalah dengan kita? Pemelihara Sabat, tukang marah. Pemelihara Sabat, jelekin orang. Pemelihara Sabat, apalagi lain-lain? Coba sebut. Saya minta pendeta sebutkan yang lain, dah. Karena berani. Saya tidak bicara mengenai orang, saya bicara mengenai diri saya sendiri. Ya, banyak sekali hal-hal yang tidak menunjukkan saya adalah pemelihara Sabat. Itu masalahnya. Ya, jadi itu persoalan dari kita. Nah itu kalau kita mengikuti pemeliharaan Sabat yang baik dan mengubah hidup kita, itu yang membuat kita bahagia. Pendeta Sarjono tadi malam memanggil bertobat. Bertobat itu tidak hanya untuk mereka yang menyerahkan diri dalam baptisan kudus. Saya tangkap poinnya. Tapi merubah hidup kita. Saudara-saudara, ayat tema kita hari ini setelah kita melihat 4 malam. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya, setiap kali kita miliki komitmen, untuk apa? Motifnya, komitmen untuk bertobat. Saya tidak mau lagi ini, ya. Komitmennya untuk apa? Kita punya pikiran ini terlalu jangka pendek, durasinya, motifnya jangka pendek. Padahal Alkitab bilang, semua upaya kita untuk berubah for the sake of the kingdom of God. Ya, kalau kita bicara mengenai kerajaan, apa yang kita pikirkan mengenai kerajaan? Hidup senang. Warisan, kedudukan, prosperity. Itu kalau kita bicara mengenai kerajaan, kekayaan, nama besar. Dan siapa kita kalau kita bicara hari ini? Apakah Anda the daughter of the king and the sons of a king? Nah,
Tapi kali ini Alkitab bilang, bukan kali ini saja, sebetulnya Anda baru baca kali ini, sudah berkali-kali, ribuan tahun, bahwa Raja kita adalah Allah. Dan artinya waktu dia katakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, kita adalah pewaris. Raja Charles dan anak-anaknya punya masa depan yang baik. Warisan kedudukan, warisan kekayaan, warisan nama besar. Kita tidak ada di sana. Seperti si cebol merindukan bulan kalau Anda mau berharap dari kerajaan dunia ini. Tidak ada. Karena kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan siapa-siapa, bukan pewaris. Tapi Tuhan menjanjikan, jika Anda bertobat, kita adalah anak-anak Allah yang menjadi rajanya. Yesus adalah rajanya di sana. Ini kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 2. Sebelum Matius pasal 3 ada Matius pasal 2, bukan? Dalam Matius pasal 1 malah. Dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 7. Silsilah Yesus Kristus. Jadi nenek moyang dari Yesus secara daging adalah seorang raja. So who is Jesus? King of Kings. Jadi kalau Yesus adalah King of Kings dan dia menjanjikan bertobat sebab kerajaanku akan datang. Wow. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Kalau Anda membaca beberapa kalimat saja dan Anda renungkan, sangat merinding kita dan sangat bersuka cita atas semua ini. Ternyata ya, Cece ini bukan anak siapa-siapa, bukan anak gubernur, bupati, apalagi perdana menteri, apalagi raja. Tapi dia adalah putri seorang raja. Ya, Ketua Paulus putra seorang raja. Ya kan? Di Matius pasal 2, sebelum kan ayatnya tadi di ayat pasal 3 kan? Kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Di Matius pasal 2, 3 majus dari timur bertanya-tanya kepada Herodes. Tuan, di manakah raja orang Yahudi itu yang baru dilahirkan itu? Herodes pikir, ini orang Manado bilang, bagus itu ini orang ini. Look at me, I am a king. And how come you say that there is, another king will come to occupy this world? Dan mereka bilang, ada raja yang baru lahir. Jadi kita sudah tahu bahwa sejak awal Injil Matius ini memperkenalkan Jesus is the real king of this universe. Dia adalah raja seluruh alam semesta ini. Wow. Saudara-saudara, itulah sebabnya di ayat yang ketiga, di pasal ini pasal 1 kan, pasal 2, pasal 3 dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berapa dekat itu Ibu Hana bilang? Sudah sangat dekat. Cuma dia tidak kasih tahu kapan dia datang. Tapi pokoknya bertobat itu adalah tidak ada seasonnya. Oke. Pertanyaan saya pagi ini adalah, mengapa panggilan pertobatan karena kerajaan sudah dekat itu penting? Kenapa? Saya berikan beberapa alasan. Pertama, aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tapi mereka, siapa mereka itu? The daughter and the sons of the king. Yesus sudah ada di surga sekarang. Tapi kita masih bergulat dengan hidup yang real di sini. Jadi konsep pertobatan adalah kita hidup dalam dunia yang real, dunia yang penuh dosa, dengan spirit surga, dengan spirit kerajaan yang diberikan oleh Allah. Aku tidak ada lagi di sini. Ini di dalam, lupa kasih tahu ayatnya, dalam doa Yesus.
Yesus bilang, aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi anak-anakku, putra-putriku masih ada dalam dunia. Jadi karena masih ada dalam dunia, kita dalam dunia ini terobsesi dengan apa yang kita lihat. Terobsesi dengan apa yang kita dengar. Kan dosa itu muncul karena apa yang dilihat dan apa yang didengar. Manusia bilang apa di Taman Eden? Sedap kelihatannya. Jatuhlah dia. Dosa yang sama dengan formula yang sama membuat kita semua jatuh pada saat ini adalah apa yang dilihat dan apa yang didengar masuk dalam hati dan melakukan kejahatan. Kita masih ada dalam dunia. Nah, itulah sebabnya Yesus bilang, bertobatlah. Sebab kerajaanku yang membuat kamu menjadi putra-putri kerajaan bisa masuk dalam kerajaan surga. Alasan kedua, dia katakan, I try to re-emphasize the second lesson presented by Mrs. Hannah Gulton. Aku akan datang kembali. Dia datang hanya untuk gaya-gayaan, lalu kita lihat, Yesus datang. Dan kita kagum. No, dia katakan, membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu berada. What kind of king this man, this guy? He is a king of kings. Dan saya merasa begini, luar biasa Tuhan saya ini. Dia akan menjemput saya dan membawa saya ke tempatnya dia. Tempatnya dia itu apa? Dia seorang raja. Wow, luar biasa. Di sini kita, di dunia ini seperti pengembara. Memang kita punya rumah. Saya punya rumah di Air Madi di sana. Tapi saya pikir sementara akan hilang semuanya. Karena kita tidak bawa. Karena dia, sang raja itu, yang menjadi bapa dari semua orang beriman, menyiapkan kita sebuah tempat yang layaknya sebagai seorang putra putri raja. Pertanyaan, karena panggilannya adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa itu bertobat? Kita belajar bahasa dulu ya. Bahasa perjanjian baru namanya bahasa Yunani. Bertobat itu artinya metanoia. Meta itu perubahan. Noia itu dari kata nous, pikiran, akal, pemahaman. Nah, meta kemudian membentuk kata metafisika. Ada pernah dengar tuh metafisika? Oh, oke, forget it. Oke, metadata. Metadata. Anda pernah dengar? Dengar aja dulu, enggak usah tanya artinya. Oke, kita tidak mau bahas artinya. Metadata artinya data yang memberikan informasi tentang orang lain. Gitu, metadata. Amerika jago dalam soal ini. Ya, Anda ada di sini, dia tahu di mana Anda berada. Itu metadata itu. Ya, Anda punya ID, driver license itu salah satu metadata. Lewat di lampu merah sementara lampu merah ada jalan. Nah, metadata muncul di pusat data. Nah, sekarang metanoia atau yang disebut bertobat itu adalah merubah hati kita. Ya. Jangan dimulai dari luar perubahannya. Kalau di dalam tidak berubah, sama aja bohong. Kalau kita mulai dari luar perubahannya, di dalam tidak berubah, itu yang disebut oleh Yesus munafik. Karena perubahan di luar, tapi di dalam tidak berubah. Ya? Ini katanya orang bertobat, tapi mulutnya tidak bertobat. Nah, kira-kira gitu. Kenapa mulutnya tidak bertobat? Karena hatinya tidak bertobat, tidak berubah. Kira-kira gitu kan? Jadi metanoia adalah perubahan pikiran, perubahan akal, perubahan pemahaman
yang terus menerus. Jangan musiman. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang melayang. Artinya apa? Sesaat kita baik. Lalu kemudian kalau ada masa-masa yang sulit, jahat. Nah, bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi perubahan hati dan pikiran siapa yang lakukan? For sure this is the work of the Holy Spirit yang diberikan kalau kita minta Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada enggak dalam hidup saudara pikir-pikir ya, sesuatu yang sukar sekali diubah? Saudara-saudara, Tuhan punya kuasa itu menjadi dari sesuatu yang impossible menjadi possible. Jadi iman, penyerahan itu membuat sesuatu yang impossible menjadi possible. Jadi possibility untuk berubah selalu ada ruangnya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu diminta setiap hari. Saudara-saudara, kita semua ini orang kekurangannya. Jangan bicara mengenai saudara. Saya sendiri banyak kekurangan. Cuma istri saya yang tahu kekurangan saya. Dan dia tahu. Makanya kalau selesai khotbah begini, saya akan tanya dia, bagaimana? Pebohongan. Karena istri adalah evaluator terbaik dalam hidup kita. Kalau besok lusa Ketua Paulus ini khotbah di sini dan yang memuji adalah bukan istrinya, jangan percaya. Kenapa? Karena pujiannya itu bohong, penjilat. Kalau istri yang puji, itu baru, ya kan? Betul ya, Tante Olga. Jadi hati kita, pikiran kita adalah yang terbaik, harus dirubah oleh kuasa Roh Kudus. Dan perubahan itu terekspresi, terwujud di dalam tindakan kita. Kira-kira gitu ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini arti dari bertobat. Nah, istilah itu kemudian digunakan oleh guru biologi, metamorfosis. Apa ini? Telur, larva. Lalu apa ini? Saya tanya, istri saya itu jago sekali biologi dan fisika. Tanda tahu dia ada pupa. Pokoknya DP hasil terakhir adalah kupu-kupu. Dari istilah metanoia tadi itu membentuk, berubah dari telur sampai kupu-kupu. Apa ini yang dimaksudkan oleh Tuhan? Ini adalah perubahan keluar. Ya, ekspresi keluar yang dilihat. Memang saudara-saudara, kenapa ini saya tampilkan? Perubahan hati itu tidak berjalan sementara, tidak berjalan sesaat. Perlu ada pergumulan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ini adalah proses biologi. Tapi ketika Yesus mengatakan bertobatlah, itu adalah spiritual proses. Itu sebabnya up and down Tante hidup, Tante Olga. Up, down, up, down, up, down. Tapi karena up and down itu di luar kemampuan kita. Kalau dibikin sendiri juga salah kita, ya kan? Dan secara jelas Nabi Yeremia bilang begini, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu. Karena istilah metanoia tadi itu perubahan hati yang memberi efek terhadap tingkah laku. Itu sebabnya Yeremia bilang, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu. Jangan dimulai dari luar. Pertobahan tingkah laku itu adalah sudah produk atau buah dari perubahan internal. Makanya Yesus bilang dalam Matius pasal 22 ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Ini saudara-saudara, pada zaman dulu, pada zaman Israel, kalau satu orang berdosa, dia mesti bawa binatang sesudah upacara pagi jam 7, dibuka oleh imam.
Lalu kemudian kalau ada orang berdosa dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore, mereka bawa itu lembu. Nah, Anda bisa bayangkan. Orang-orang Israel yang punya kedudukan mesti bawa binatang yang besar. Contoh, Ketua Paulus, dia berdosa. Maka ini kan struktur Ka'bah Israel itu Ka'bah di tengah. Dan orang-orang Israel berkemah di sekeliling. Maka waktu Ketua Paulus, ini contoh ya Pak Ketua, waktu dia berdosa besar, dia bawa lembu. Dan orang semua lihat, Ketua Paulus bawa lembu. Sudah tahu dia berdosa besar. Saya dan Pendeta Sarjono lebih besar dari itu dosanya. Dibawa 2 lembu. Dibawa, nama Pendeta Abid, Pendeta Sarjono, berarti dia melakukan dosa. Dan memang dosa itu dipertontonkan untuk mempermalukan kita. Dosa itu memalukan sebenarnya. Itulah sebabnya struktur Ka'bah orang Israel mesti Ka'bah di tengah. Supaya kalau si Paulus, si Sarjono, si Aben ini berdosa, orang semua nonton. Kita tidak mau berdosa lagi, kita malu kita. Nah itu dosa kan, memalukan sebenarnya. Tapi sekarang dibuat di tempat tersembunyi. Orang sudah rasa malu. Nggak ada orang nonton. Saya mau tanya, adakah kita melakukan dosa yang orang tidak tahu? Sehingga membuat kita ada rasa malu. Karena ada orang tahu kan? Dulu mengerikan itu. Ya Pak Arthur bawa. Itu hanya ini apa ini? Arthur ini udah bawa ini. Dari situ saya, Pak Sarjono, Pak Paulus dan Pak tanda mau berdosa lagi. Karena banyak orang lihat kita berdosa dengan bawa ini. Kalau bawa ke bait suci, dia harus meletakkan kepalanya, tangannya di atas kepala untuk memindahkan dosa itu kepada binatang kurban. Sudahlah, rasa malu itu biar akan. Yang penting dosa saya ini dihapus oleh Tuhan. Dan di depan pelataran itu dosa tangannya ditaruh di atas kepalanya untuk memindahkan dosanya. Biar akan tuh orang bicara apa, yang penting sekarang saya bertobat, memindahkan dosa itu ke domba yang disembelih itu. Itu dosa. Jadi bertobat itu artinya meninggalkan dosa, membiarkan Yesus bertindak. Ketika Yohanes melihat Yesus di Sungai Yordan, Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang 4.000 tahun di dalam perjanjian lama disimbolkan oleh binatang kurban. Dan sekarang Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa itu memalukan. Dan karena itu memalukan, Yesus tidak mau, sang raja itu tidak mau kita nanti dipermalukan waktu Tuhan datang. Bertobatlah. Rubahlah hatimu, rubahlah pikiranmu. Ya. Itulah sebabnya dalam konteks panggilan itu Yesus bilang di atas khotbah di atas bukit, berbahagialah orang yang, karena mereka akan melihat Allah. Kapan itu? Selalu kita pikir melihat Allah itu waktu Tuhan datang. Tapi setiap momentum, setiap pengalaman hidup kita setiap hari, ayo bisa melihat Allah dalam 3 penderitaan besar. Kehilangan anak-anaknya. Apalagi? Kehilangan hartanya. Dan kehilangan kesehatannya. Ya, dia mampu melihat Allah. Kenapa? Karena suci hatinya. Ini syarat. Ini salah satu formula untuk bertobat. Karena tadi bertobat artinya mengubah hati. Nah, kalau hatinya berubah, maka dia mampu melihat Allah. Waktu ada masalah, dia tidak cengeng. Tinggalkan gereja hanya karena masalah recehan. Hatinya berubah.
maka dia melihat semua peristiwa itu dari sudut pandang Yesus. Dia melihat Allah dalam semua peristiwa. Waktu dia sakit, waktu dia susah, waktu dia senang, waktu dia makmur, waktu dia miskin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jaga hati kita. Hati tadi itu kan bertobat itu. Jaga kata-kata kita, jaga pikiran kita. Kalau kita tidak disebut anak Allah, anak siapa coba? Hah? Masih mendingan anak setan. Tapi Yesus bilang kepada Petrus, engkau iblis Petrus, iblis. Langsung. Ya, belumlah disebut ular beludak kepada orang-orang Farisi. Hai kamu ular beludak. Ular beludak itu adalah ular yang berbisa. Ya. Jadi saudara, konsep pertobatan atau metanoia tadi itu adalah perubahan hati. Dan hati itu dirubah, maka akan menciptakan banyak sekali mujizat dalam hidup kita. Menjadi pembawa damai, bisa melihat Allah dalam segala situasi. Dan yang terakhir dalam ayat ini, Matius pasal 5:10, berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, mereka yang punya kerajaan surga. Apa poin praktisnya di sini? Mau diceritain apa? Orang lain cerita tentang anak, Anda tidak peduli, tidak melukai, sementara kita memang tidak pernah melakukan segala sesuatu. Tadi malam saya hadir di acara duka dari pendeta Lutur Mas jam 5 sore itu, karena orang tua besannya meninggal. Saya pergi cepat di sana jam 5, kan bilang jam 5. Lalu kemudian saya mau telepon istri saya. Itu karena mau jemput Gaby, mau jemput dia di Ibu Hana punya rumah. Sudah sudah mau jam 6, tapi belum mulai juga acaranya. Saya masuk dalam mobil, telepon. Lalu ada ketua jemaat dari Ciasdak lewat. Dia lihat, pura-pura dia tidak lihat. Dia lihat saya, tapi dia pura-pura lihat. Kemudian ketika saya masuk, dia bilang begini, pendeta, saya lihat tadi ada 2 orang di dalam mobil. Saya bilang, siapa? 1 cewek dan pendeta. Saya bilang, siapa itu? Anda bisa bayangkan dunia ini, dia menciptakan ilusi, imajinasi untuk menjatuhkan orang. Ya? Saya bilang, tidak ada orang. Berarti saya duduk dengan malaikat, saya cuma bilang begitu. Ya kan? Di muka rumah ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini baru mungkin sebuah lelucon bagi mereka. Tapi saudara-saudara, apapun cerita orang tentang kita, tidak usah khawatir. Selama hatimu mulia, ya, hatimu lurus, tidak perlu dihiraukan. Itu baru cerita jelek, belum dianiaya. Saudara, kalau ada kata-kata kasar dari orang, ya memang sakit, tapi ya bawa saja dalam doa lah, ya. Jangan karena semua orang-orang ini ya termasuk di antara kita juga, termasuk saya maksudnya. Ada hal-hal yang buruk yang saya lakukan pada orang lain, yang sampai sehari ini mungkin ada di antara saudara saya yang terluka, ya, dari saya. Cuma mungkin diam-diam, mungkin dia mengutuk dalam hati, kurang ajar ini pendeta Abin ini, kenapa dia ada di sini, umpamanya. Jangan taruh kira, lupakan semua itu, ya, lupakan, karena kita bergaul dengan Tuhan, bukan bergaul dengan orang itu setiap hari, kira-kira gitu ya. Jadi ada dua arah sebenarnya yang saya mau katakan pertobatan itu, ya. Dari orang yang kena objek dan subjek, kira-kira itu. Jadi ini adalah
buah-buah dari apa yang kita pelajari hari ini yang kita sebut dengan metanoia, bertobat, mengubah hati kita, mengubah pikiran kita. Ya. Dia bilang kalau Anda menjadi objek dan sabar, Tuhan bilang apa? Kaulah yang punya kerajaan surga. Karena janji Tuhan bilang tadi kan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudah bisa melihat Allah dalam dunia yang real di ayat yang ke-8. Sudah menjadi anak-anak dari raja itu di ayat yang ke-9. Dan yang terakhir, kita menjadi pewaris kerajaan surga. Punya kerajaan surga. Hey man, who you are? Inherit the kingdom of God. You are naughty, you are nobody. You are a sinner. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu bisa melihat Allah dalam kehidupanmu sehari-hari, kalau kamu disebut anak-anak Allah dalam kehidupan sehari-hari, dan rela menderita, mereka akan mempunyai kerajaan surga. Luar biasa bukan? Hasil dari pertobatan menghasilkan buah. Waktu Yohanes melihat orang Farisi dan Saduki, ini masih dalam konteks Matius pasal 3, datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Di kitab Wahyu, naga merah padam, ular tua. Di Taman Eden, ular masih muda, karena baru masuk di bumi dia kan. Ya. Atau disebut juga si naga, bukan si naga yang dari Medan ya. Si naga. Nah, kalau kita bicara mulai ular beludak, dalam Taman Eden, ular beludak itu representasi dari setan. Siapa yang disebut ular beludak oleh Yesus di sini? Orang-orang Farisi dan Saduki. Siapa ini orang Farisi dan Saduki? Pemimpin agama dan ahli Taurat, ahli agama, ahli Alkitab. Tapi dianggap sebagai ular beludak, setan. Nah, pemimpin agama saja sudah menjadi ular beludak, apalagi pengikut-pengikutnya. Saya dan Pendeta Sarjono saja sudah dianggap sebagai ular beludak, apalagi saudara-saudara, mungkin lagi super ular beludak. Kenapa? Tadi itu tidak bertobat. Padahal belajar Alkitab. Padahal datang ke gereja setiap hari Sabat. Padahal sangat aktif di gereja. Tapi tingkah lakunya ular beludak. Ini Yesus bilang kan, orang Farisi dan Saduki mau dibaptis di Sungai Yordan, tapi mereka tidak punya komitmen untuk bertobat. Tidak punya komitmen untuk bertobat. Tuhan Yesus bilang, ngana ular beludak kan. Tahu pakai bahasa paling sarkastik, ngana setan. Persoalannya apa? Frase terakhir di ayat yang ke-8. Hasilkanlah buah sesuai dengan obatan. Apa yang kita pertontonkan adalah drama. Drama yang dilihat oleh orang lahir dari sesuatu yang ada dalam hati kita. Hati kita itu seperti storage, tempat penyimpanan. Kalau kita menyimpan sampah, busuk. Tetapi kalau kita menyimpan hal-hal yang baik, harum. Ya, harum. Dan kita mau supaya orang merasakan keharuman itu. Jadi intinya adalah kalau metanoia itu, perubahan hati itu terjadi, tentu saja menghasilkan buah. Tidak mungkin buah mangga menghasilkan buah racun. Ya. Di rumah kami, rumah dinas kami di Ungkelap, ada sebuah pohon mangga. Mangga itu adalah mungkin hitung dengan jari. Kalau di Ungkelap itu
banyak sekali pohon mangga, pohon durian, pohon rambutan, pohon langsa, pohon apa lagi itu lain, macam-macam. Kenari, banyak sekali. Tapi cuma 1 atau 2 pohon mangga damar merah. Nah, itu terletak di antara 2 rumah dosen dua-dua. Jadi rumah kami sebelah sini, rumah dosen sebelah sini. Dia ada di tengah. Saya tanya-tanya sama istri saya, siapa punya mangga ini ya? Nah, DP masalah adalah kalau tidak ada buahnya, saya suruh anak-anak sapu, kasih bersih. Waktu ada buahnya, cepat-cepat yang sebelah sana sapu. Karena pagi-pagi itu mangga turun kan. Jadi yang rajin menyapu damar merah ini yang sebelah sana, mahasiswa bukan dosen. Tapi kalau tidak ada buahnya, anak-anak saya di rumah rajin sekali sapu. Jadi begitu ada buahnya, jam 4 pagi mereka sudah kasih sapu. Jam 4 pagi itu sapunya. Saya pikir-pikir, kapan kita dapat ini buah ini ya? Ya. Buah yang baik itu tidak pernah dinikmati oleh pohonnya sendiri, selalu dinikmati oleh orang lain. Entah itu pencuri, entah itu orang gelojo, entah itu pemiliknya. Pokoknya tidak ada manusia yang jahat atau yang baik yang membedakan rasanya. Pokoknya damar merah, rasanya apa Pendeta Sarjono? Nyos. Maknyos. Jadi saudara-saudaraku sekalian, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Ya, jangan cuma dilihat cantik, jangan cuma dilihat ganteng, jangan cuma neces, parlente. Ya, mahasiswa saya orang-orang di Ambon. Jadi bayangan saya itu parlente itu adalah ganteng. Setelah sampai di Ambon, saya tanya, apa itu parlente? Bagus aku rumahnya. Jadi puluhan tahun saya menganggap parlente itu adalah baik. Setelah saya pergi di Ambon, orang bilang, pendeta, ya, dia tidak bilang berdasarkan konteks, nah dia bilang pokoknya itu jelek. Saya bilang, wah, saya mesti bertobat ini, karena kata-kata saya itu tidak bertobat selama ini. Dan itu adalah ajaran dari mahasiswa saya, orang-orang Ambon yang mereka lahir waktu kerusuhan di Ambon. Jadi semua mereka punya kata-kata itu dalam mewakili kerusuhan. Saudara-saudaraku sekalian, Yohanes bilang begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalimat ini sederhana dan Anda tidak pernah memikirkannya secara dalam. Apa yang membuat kita tidak mampu menjadi orang baik, bertobat? Karena kita tidak berusaha untuk melihat anak domba. Anak domba yang mana ini? Yang dikorbankan. Anak domba yang mana ini? Yang mati. Anak domba yang mana ini? Dia bangkit pada hari ketiga. Dialah peristiwa-peristiwa itulah yang mengubah hidup seseorang yang percaya kepadanya. Sebab tanpa penderitaan dan tanpa kematian, tanpa kebangkitan, tidak ada keselamatan. Marilah kita memandang, marilah kita melihat Yesus setiap hari. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Tahu rupanya saudara-saudara. Ya. Persoalan kita adalah ini ujian besar dalam hidup yang real. Kalau kita jadi damai, membawa damai, tidak ada yang menentang hal itu. Kalau kita memiliki kebaikan, tidak ada yang menentang hal itu. Kalau kita bisa menguasai diri, siapa yang menentang kita? Tidak ada. Kenapa? Ini semua adalah produksi dari kuasa Roh Kudus yang datang di hati kita, yang membuat kita bisa bertobat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Panggilan untuk kita. Barang siapa kutegur, ku hajar dia. Kita pernah jadi orang tua semua kan? Saya punya 2 anak laki-laki. Perbedaannya cuma 1,5 tahun. Begitu mereka lahir, baru umur 2 tahun berkelahi mereka. Bukan umur 2 tahun. Baru beberapa bulan. Mencabik yang satu, yang lain. Dan sampai besar mereka. Lalu saya pikir-pikir, saya sebagai seorang ayah, mesti sesekali kasih campur. Tapi kalau setiap kali mereka berlari kita campur, kita pikir kita lebih berdosa ini. Maka setiap waktu mereka mulai SMP, mereka berkelahi itu setiap hari. Begitu saya lihat dan saya ada di situ, mereka berkelahi. Masuk dalam kamar, berkelahi di dalam. Saya tutup pintu dari luar. Sampai mereka capek. Karena kalau saya marahin mereka, bukan cuma saya sampai, saya berdosa juga. Setelah buka sekian menit mereka berkelahi, cuk-tak, buka. Selesai, capek mereka. Ya? Jadi saudara-saudara sekalian, siapa yang kutegur, ku hajar. Itu bukan Amin yang bilang, Tuhan yang bilang. Relakanlah. Coba baca warna merah itu. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dia bilang di ayat 20. Aku mengetuk. Mengetuk mana ini? Karena di ayat 19, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dia mengetuk hati kita. Hati kita ini terlalu dungu, terlalu tuli, ya, untuk benar. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kebisingan. Kita tidak mau sendiri dan diam sejenak dan membiarkan kebisingan itu melarikan diri dari kita. Itu susahnya kita. Sehingga kepekaan kita untuk mendengar Tuhan berbicara sangat rendah. Dan Yesus bilang di ayat 20, aku mengetuk, sudah berdiri di muka pintu, mengetuk. Apa yang dia inginkan? Mendengar. Ya. Mendengar dan membukakan pintu. Dan Yesus masuk ke dalamnya. Dan makan bersama-sama dengan kita. Di kitab Injil, Yesus itu ada di mana? Di dalam. Dia bilang, jika ada orang mengetuk, pintu akan dibukakan. Siapa buka? Yesus. Di kitab Wahyu, dalam pekabaran kepada jemaat Laodikia, Yesus sudah di luar. Dan dia mengetuk. Karena kita ini terlalu jahat. Sudah jadi umat Tuhan, terlalu lalai, terlalu senang malah. Sehingga kita tidak mampu. Bukan tidak mampu, kita menendang Yesus keluar dan kita ada di dalam. Kita ada di mana sekarang? Outsider or insider? Insider. But you kick Jesus out from your life. That's why Jesus said, knock the door. Siapa yang mendengar suaraku dan bukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Wow. Apa yang Anda sukai dalam hidup sehari-hari? Ada orang ajak makan. Dan yang seringkali mengajak makan orang adalah keluarga Guto. Kita ada pula besok. Yesus bilang, kita akan makan bersama-sama dengan kamu. Siapa yang bayar? Yesus sudah membayar semuanya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia cuma datang, panggil, ayo semua yang sudah bertobat, mari kita makan bersama-sama. Apa yang Anda bayangkan di meja makan bersama Yesus? Wah, luar biasa senangnya, sukacita. Dan kita lihat wajahnya, sudah itu makanan, mari Yesus ada di situ. Sesuatu yang luar biasa. Hidup bahagia bersama Yesus itu kalau kita
mau bertobat. Kisah terakhir, orang yang paling sabar di dunia. Saya baca ini kisah ini beberapa tahun yang lalu, terjadi di Sumatera. Di sebuah gereja ada satu orang diamati oleh banyak anggota, orang paling sabar. Apa yang dilakukan oleh istrinya, apa yang dilakukan oleh anggota jemaat sama dia, pokoknya dia orang yang paling sabar. Dan orang tidak berani bertanya mengapa dia sangat sabar. Suatu ketika pendeta pergantian pendeta, yang satu move di gereja yang lain dan kemudian ada pendeta baru. Lalu anggota bilang pada pendeta baru ini, pendeta, si ketua ini paling sabar. Jadi dia merasa penasaran, dia tanya, pendeta, minta maaf, kenapa Anda sabar sekali? Lalu dia bilang, pada waktu yang lalu, suatu ketika diadakan camping orang muda di salah satu wilayah di Sumatera Utara. Itu cerita itu saya baca. Dan saya ketua yang membawa orang muda. Dan dalam perkemahan itu ada aturan yang sangat ketat. Harus hadir acara, tidak boleh berduaan di tengah kegelapan dan sebagainya. Itu aturannya. Dan pada waktu acara malam, sore, ada sepasang sejoli yang tidak hadir. Duduk di bawah pohon, cuma ya tahu lah orang muda kan, nggak ngapa-ngapain, pokoknya duduk di bawah pohon. Mereka lupa bahwa ada program pada sore itu di tenda umum. Dan saudara tahu apa dia ceritakan? Saat itu ketua ini datang. Dia bilang, kamu orang yang tidak beres, dan saya mau pulangkan kamu besok segera ke rumahmu. Dua orang ini. Saudara tahu apa yang terjadi malam itu? Kata-kata kasar dari ketua ini membuat dua pemuda ini bunuh diri. Dan heboh terjadi. Bukan heboh bunuh dirinya, tapi dari kacamata saya, yang membuat mereka bunuh diri adalah kata-kata dari sang ketua jemaat ini. Dan sejak saat itu, dari peristiwa itu, dia merasa guilty, merasa sangat bersalah. Dan dia berkomitmen, apapun yang terjadi, saya harus sabar. Dan kesabaran itu tidak lahir dari kemampuannya dia sebagai seorang manusia. Sejak saat itu dia lebih spiritual, lebih menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kesabaran itu adalah produk di luarnya, hasilnya. Tapi dia merasa bersalah karena dia ajar mereka sejak saat itu untuk sabar. Pendeta harus sabar, ketua jemaat harus sabar, anggota-anggota satu sama lain harus sabar. Dan inilah sebuah kejahatan, kata-kata yang membunuh orang. Tapi ini juga adalah contoh yang membuat orang itu bertobat, menjadi orang yang sabar dalam hidup. Ya, saya tidak tahu, istri saya mungkin anggap saya tidak sabar, saya tidak tahu, karena dia tidak pernah menilai. Tapi setidaknya ada sisi ketidaksabaran dari kita semua ini, tidak peduli siapa kita. Tapi hari ini, ketika konsep metanoia itu merubah hati dan pikiran itu dipertahankan dan dipelihara dalam hidup kita setiap hari, di rumah tangga, dalam kehidupan sosial, dan kehidupan kita di gereja, maka kita akan menjadi pewaris kerajaan surga.
Semoga Tuhan memberkati kita. Adalah doa saya. Amin.